Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tanda-tanda seseorang perlu untuk diruqyah. Yang pertama, ketika seseorang malas dan juga sering menunda-nunda untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama melaksanakan sholat fardu. Nah, ini tanda yang pertama. Berarti dia perlu diruqyah, teman-teman. Yang kedua, kemarahan yang meluap-luap, susah untuk dikontrol, emosinya berlebihan. Kadang sesuatu itu tidak perlu untuk marah, tapi dia marah. Nah, susah untuk mengontrol emosi. Kemudian yang ketiga, sering sakit kepala bahkan menahun tanpa sebab medis, teman-teman. Kalau sebab medis, misalkan dia pernah kecelakaan, terbentur kepalanya, atau dia sakit kepala, sakit juga tenggorokan, sakit juga telinga, sakit juga hidung, nah, berarti ini ada sebab medis. Yang dimaksud di sini adalah tanpa sebab medis. Kemudian linglung saat diajak bicara. Ketika kita ajak bicara, dia linglung, konsentrasinya buyar, tidak konsentrasi, sering lupa. Nah, kemudian gelisah, dadanya sempit, dan juga mudah untuk menangis, mudah untuk tertawa, bahkan tertawa terus tanpa sebab. Dia tertawa sendirian ketika ajak bicara, rasa bawaannya mau ketawa, tertawa terus menerus tanpa sebab. Kalau ada sebab kan karena ada lucu misalkan, kalau ini tidak ada, tanpa ada sebab. Selanjutnya, susah tidur, dan juga walaupun dia tidur tidak nyenyak. Nah, tidak nyenyak tidurnya. Kalaupun dia tidur, biasanya hampir mendekati waktu azan subuh baru bisa tidur. Rasa malu yang berlebihan. Rasa malu yang berlebihan, teman-teman. Bahkan dia bisa mengurung dirinya di kamar. Tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tidak mau ketemu orang lain. Ya. Kalau dia keluar hanya untuk makan, minum, kamar mandi, dan lain sebagainya. Tidak betah di rumah, sering bertengkar dengan istri, sering bertengkar dengan anak-anak, tiba-tiba ada rasa benci, dan lain sebagainya, tanpa sebab. Nah, terjadi perubahan yang sangat drastis pada diri seseorang. Yang dulunya kaya, tiba-tiba langsung drastis bangkrut. Yang dulunya badannya berisi, tiba-tiba drastis menjadi kurus. Yang dulunya tampan, tiba-tiba drastis menjadi jelek, dan lain sebagainya. Kemudian setiap penyakit yang secara medis tidak terdeteksi. Ya, artinya apa? Ketika dokter mengatakan, wah, bapak ini sehat-sehat saja misalkan, atau ibunya sehat-sehat saja, tidak ada gangguan ini, tidak terdeteksi medis, tapi kita merasakan sesuatu dalam diri kita. Nah, berarti itu ada hal yang ganjil dan perlu untuk diruqyah. Kemudian sering ketindihan, hampir setiap hari ketindihan. Nah, ini bisa orang yang diruqyah atau rumahnya yang diruqyah. Nah, jadi itu, teman-teman, beberapa tanda-tanda jika seandainya pian semua merasakan satu atau banyak dari tanda-tanda yang telah kami sebutkan tadi, silahkan untuk meruqyah diri sendiri, bisa dengan ruqyah mandiri atau diruqyahkan oleh para peruqyah yang ada di sekitar tempat tinggal Anda semua. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.